Apa kabar? Kembali lagi dengan Ibu dalam pembelajaran Akidah Akhlak. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar dan membahas mengenai mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya, karomah, maunah, dan irhas. Baiklah, tidak perlu berlama-lama, marilah kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum pembelajaran, di sini Ibu akan membacakan peta konsep yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Adapun peta konsepnya adalah A. Mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya, karomah, maunah, dan irhas. Terdiri dari 1. Pengertian, contoh, dan hikmah mukjizat. 2. Pengertian, contoh, dan hikmah karomah. 3. Pengertian, contoh, dan hikmah maunah. 4. Pengertian, contoh, dan hikmah irhas. Baiklah anak-anak, pertama Ibu akan menyajikan sebuah gambar yang nantinya silahkan diamati oleh kalian. Gambar pertama adalah gambar bulan terbelah. Gambar kedua adalah gambar perahu yang sangat besar. Gambar ketiga adalah kitab suci Al-Quran. Anak-anak silahkan diperhatikan gambar yang sudah Ibu sajikan. Kemudian jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan. Dan dari gambar yang Ibu sajikan, pertanyaannya adalah, mengapa hal ini bisa terjadi? Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran pertama, Ibu akan menjelaskan pengertian mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. A. Pengertian mukjizat. Menurut bahasa, mukjizat berarti melemahkan atau mengalahkan. Sedangkan menurut istilah, mukjizat adalah kejadian luar biasa di luar akal pikiran manusia yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul, dalam rangka membuktikan dirinya adalah nabi dan rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Suatu peristiwa dapat dikatakan mukjizat apabila mencangkup beberapa unsur, di antaranya adalah 1. Tidak bisa dinalar oleh akal sehat manusia. 2. Terjadi secara tiba-tiba tanpa ada kesengajaan. 3. Terjadi kepada seorang nabi dan rasul. 4. Berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Sebagai pembuktian adanya kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, guna melemahkan musuh atau hujjah perlawanan orang kafir. Macam-macam mukjizat. Mukjizat dibagi menjadi 2 bagian. Pertama adalah mukjizat hissiyah atau kauniyah. Apa itu hissiyah atau kauniyah? Yaitu mukjizat yang tampak atau mukjizat yang dapat dilihat, didengar, dirasakan, dan diraba oleh panca indera manusia. Yang kedua, mukjizat ma'nawiyah atau aqliyah adalah mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran. Cirinya berlaku universal sepanjang masa dan dapat difahami oleh akal pikiran. Contoh dari mukjizat ma'nawiyah ini adalah Al-Quran, kitab suci Al-Quran, di mana keasliannya Allah jaga sampai akhir hayat atau sampai akhir zaman. Contoh mukjizat para nabi dan rasul. 1. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Adapun mukjizat Nabi Musa alaihissalam adalah 1. Tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Yang kedua, tongkat Nabi Musa bisa berubah menjadi ular. 3. Telapak tangan Nabi Musa bisa mengeluarkan cahaya. Mukjizat Nabi Yunus alaihissalam, yaitu Nabi Yunus dapat hidup di dalam perut ikan paus atas izin dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mukjizat Nabi Muhammad SAW. 1. Nabi Muhammad dapat membelah bulan. Kedua, dapat memancarkan air dari celah jarinya.
Ketiga, diberikan Al-Quran yang merupakan mukjizat sepanjang masa. Kejadian yang kedua, kita akan membahas tentang kejadian-kejadian luar biasa selain mukjizat. Pertama, karomah. Apa itu karomah? Karomah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah kepada seseorang yang soleh dan taat kepadanya. Karomah hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah sahabat Nabi, keluarga Nabi, dan waliullah. Kedua, ma'unah. Ma'unah adalah kejadian luar biasa yang diberikan Allah sebagai pertolongan kepada hambanya yang mengalami kesulitan atau musibah. Ketiga, irhas. Irhas adalah kejadian luar biasa di luar nalar akal sehat manusia yang diberikan Allah kepada calon nabi atau rasul. Contoh karomah atau ma'unah dan irhas. Karomah. Sayyidina Umar bin Khattab pernah menerima atau pernah diberikan oleh Allah karomah. Apa karomah Sayyidina Umar bin Khattab? Karomah dari Sayyidina Umar bin Khattab adalah memadamkan kebakaran yang melanda di sebuah kampung. Fahru Razi dalam tafsir surat Al-Kahfi menceritakan bahwa salah satu kampung di Madinah dilanda kebakaran. Kemudian Umar menulis di secarik kain, "Hai api, padamlah dengan izin Allah." Secarik kain itu dilemparkan ke dalam api, maka api pun langsung padam. Seorang bayi yang selamat dari derasnya air tsunami merupakan contoh dari ma'unah. Yang kedua, Jenderal Sudirman selamat dari bom-bom yang dijatuhkan oleh pesawat Belanda dan dari sergapan pasukan pemburu Belanda. Ma'unah ini diberikan oleh Allah kepada manusia yang dikehendakinya untuk menyelamatkan hambanya dari kesulitan atau musibah. Ketiga, irhas. Contoh irhas adalah Nabi Isa alaihissalam. Sewaktu beliau masih bayi dalam buayan ibunya, beliau diberikan kemampuan oleh Allah bisa berbicara kepada orang-orang yang berbuat zalim kepada ibunya. Baiklah anak-anak, persamaan mukjizat, karomah, ma'unah, dan irhas. 1. Datang atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Kejadian luar biasa yang sulit diterima akal sehat. 3. Untuk mengatasi masalah atau musibah dan menolong hambanya. Yang keempat, terjadi secara tiba-tiba, tidak direncanakan, tidak bisa dipelajari, dan tidak bisa dikalahkan. Sedangkan perbedaan mukjizat, karomah, ma'unah, dan irhas dilihat dari segi yang menerima kejadian tersebut, yaitu adalah 1. Diberikan hanya kepada Rasul dan Nabi sebagai bukti kenabian atau kerasulannya. Yang kedua, karomah diberikan oleh Allah kepada hambanya yang soleh, yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tinggi. Ketiga, ma'unah diberikan Allah kepada manusia untuk mengatasi kesulitan atau musibah yang dialami hambanya. Yang terakhir, irhas adalah diberikan oleh Allah kepada calon nabi atau rasul. Hikmah adanya mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Apa hikmah dari mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya? 1. Membuat kita makin yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membuat kita makin ikhlas menjalankan perintahnya. Ketiga, membuat kita tidak mudah putus asa. Keempat, lebih tenang menjalani hidup karena kita selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, membuat kita makin takjub dan tunduk pada kebesarannya. Baiklah anak-anak, itulah penjelasan mengenai mukjizat, karomah, ma'unah, dan irhas. Untuk pembelajaran terakhir, sebelum ditutup pembahasan mengenai mukjizat, karomah, dan ma'unah, ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian, yaitu latihan pembelajaran. Silahkan dijawab pertanyaan di bawah ini. 1. Mukjizat
adalah kejadian luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada titik-titik. Kedua, mukjizat yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan disebut mukjizat titik-titik-titik. Ketiga, pada umumnya mukjizat bertujuan untuk titik-titik-titik. Dan keempat, irhas diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada titik-titik-titik. Terakhir, karomah diberikan oleh Allah kepada titik-titik-titik. Silahkan dijawab pertanyaan sebagai latihan pembelajaran pada kali ini. Dan demikianlah anak-anak, pembelajaran kita hari ini mengenai mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Semoga bisa dipahami dengan baik dan semoga terus semangat dalam belajar. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.